Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Baik semua? Sehat semua? Sebelum ibu mulai pelajarannya, ibu absen dulu ya. Siapa yang gak masuk hari ini? Siapa? Mas Agung siapa? Oh, Rama. Kenapa Mas Agung? Oh, sakit. Ya. Saya lihat ini kelasnya sudah bersih ya. Bagus. Siapa yang hari ini piket? Oh, Mas Bayu. Iya, bagus sekali Mas Bayu. Sama siapa Mas Bayu? Sama Mbak Putri ya. Bagus sekali Mas Bayu sama Mbak Putri ya. Jadi anak-anak masih ingat gak kita kemarin bahas tentang apa? Ya, tentang negara maju. Pintar sekali Mbak Francisca. Terus kemudian hari ini kita akan membahas potensi dan upaya Indonesia menjadi negara maju. Ada yang masih ingat negara maju itu mana aja? Ya, Mas Roni? Ya, benar. Inggris, terus Jerman, Amerika. Ya, bagus sekali Mas Roni. Makasih ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang potensi dan upaya Indonesia menjadi negara maju. Coba dibuka bukunya ya. Halaman 95. Ayo coba dibuka. Nah, jadi ada yang tahu nggak? Jangan dari buku dulu ya. Ada yang tahu letak astronomis Indonesia itu di mana? Ayo, angkat tangan. Iya, Mbak Ica. Benar banget. Ya, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat LU sampai 11 derajat LS. Ya, benar sekali. Terima kasih Mbak Ica. Terus, ada yang tahu iklim Indonesia itu apa? Nah, Diana? Mas Bayu lagi? Ya, iklim Indonesia adalah iklim tropis. Nah, karena iklim tropis, Indonesia memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, aktivitas di Indonesia itu yang cocok adalah pertanian dan perkebunan. Ada yang bisa nyebutin nggak pertanian dan perkebunan itu apa aja yang ada di Indonesia ya? Gimana Mbak Dias? Iya, apa? Teh, benar. Terus kopi, ya. Terus rempah-rempah, ya. Terus apalagi Mbak Dias? Padi, ya, benar sekali Mbak Dias. Terima kasih ya Mbak Dias telah menjawab pertanyaan. Jadi karena merupakan negara pertanian dan negara perkebunan, itu juga dapat menjadi menambah devisa negara Indonesia. Terus kemudian secara geografis, Indonesia terletak di antara berapa benua? 2 benua, ya pintar anak-anak. Benua Asia dan benua Australia. Terus kemudian samudra yang mengapitnya ada berapa? Ada 2, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Terus kemudian karena diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, Indonesia itu menjadi apa? Jalur pelayaran internasional. Nah, sebab adanya letak geografis Indonesia ini, Indonesia mengalami angin muson. Nah, angin muson ini berdampak pada pola curah hujan. Ada yang tahu di bagian Indonesia mana yang curah hujannya tinggi? Ada yang tahu? Mas Adi? Mana? Timur? Kurang tepat. Makasih ya Mas Adi. Ada lagi? Ya Mbak Bella? Nah, benar sekali Mbak Bella. Bagian barat. Jadi curah hujan Indonesia yang sangat amat tinggi di daerah Indonesia itu daerah barat, yaitu daerah mana? Daerah Sumatera, daerah Aceh. Tuh curah hujannya sangat amat tinggi. Maka dari itu di sana ada
hutan hujan tropis. Terus kemudian secara geologis. Nah, secara geologis nih, Indonesia itu terletak pada jalur pertemuan 3 lempeng. Ada yang tahu lempeng apa aja? Bersama-sama yuk. Eurasia, Pasifik, dan juga lempeng Nia. Nah, kalian tahu nggak sebab adanya 3 lempeng? Akibatnya karena Indonesia pertemuan 3 lempeng, akibatnya itu pada Indonesia itu apa? Kalian tahu nggak? Nah, benar sekali, sering terjadi gempa bumi. Terus apa lagi, anak-anak? Nah, iya, sering terjadi gunung meletus. Tapi di samping itu, karena erupsinya banyak terjadi gunung meletus gitu, itu juga ada dampak baiknya bagi kesuburan tanah di Indonesia, yaitu tanah menjadi subur dan juga tumbuhan dapat tumbuh secara cepat baik. Terus kemudian potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, kalian masih ingat pelajaran sumber daya alam? Masih ingat kan, sumber daya alam itu ada berapa? Ada 2, ya benar sekali. Ada 2, yang pertama organik dan juga anorganik. Benar sekali. Jadi ada yang tahu contoh sumber daya organik? Kita menggali-gali pembelajaran yang kemarin ya. Gimana, Mas Bagus? Ada yang tahu? Mas Bagus tahu sumber daya alam organik itu apa aja? 1, ya tumbuhan, terus hewan, terus yang anorganik. Nah, anorganik nih, siapa yang mau jawab? Mbak Sinta mau jawab? Anorganik apa aja Mbak Sinta? Gak apa-apa Mbak Sinta. Agak yang kenceng ya Mbak Sinta suaranya. Sinar matahari, iya benar, sinar matahari. Terus angin, iya benar. Terus udara, habis itu air, atau lagi tanah. Nah, jadi anorganik itu sumber daya yang Ibu sebutkan itu bisa habis nggak? Yang sebenarnya Mbak Sinta tadi nggak akan habis ya. Sinar matahari ada terus ya. Nah, selanjutnya yaitu sumber daya yang dihasilkan dari proses vulkanik. Proses vulkanik itu apa, anak-anak? Ya, proses akibat dari gunung Merapi. Itu ada emas, perak, dan juga biji-besi. Terus kemudian ada juga sumber daya alam akuatik atau perairan, antara lain rumput laut. Terus kemudian jadi akibat banyaknya sumber daya alam itu juga dapat menambah devisa negara jika dikelola dengan baik dan benar. Itu bisa membuat devisa negara menjadi lebih baik, lebih maju lagi. Terus kemudian kekayaan sumber daya alam berupa hutan, minyak, gas, kemudian jenis mineral seperti jenis mineralnya? Tembaga, nikel, timah, dan juga sumber daya energi seperti panas bumi, dan juga energi surya, angin, dan juga energi ombak. Selanjutnya, jadi Indonesia tuh punya apa aja sih? Jadi Indonesia tuh punya sumber daya alamnya ya. Kita punya hutan. Kita punya hutan yang sangat amat luas. Kemudian kita punya minyak bumi. Nah, penghasil minyak bumi itu diantaranya tuh ada negara Arab, ada negara Qatar. Nah, kita juga termasuk Amerika Serikat. Terus kemudian ada juga batu bara. Kemudian ada gas alam dan juga sumber daya laut. Nah, kemudian selanjutnya apa? Potensi sumber daya manusia atau SDM ya. Nah, sumber daya manusia ini merupakan komponen yang paling penting, anak-anak. Jadi kenapa sumber daya manusia itu komponen yang paling penting? Karena yang menentukan sumber daya alam itu bekerja atau tidak itu yaitu
sumber daya manusia itu sendiri. Nah, jika sumber daya manusia ini bagus gitu, Indonesianya, sumber daya manusia di Indonesia itu dapat menjadi Indonesia itu menjadi negara makmur. Karena apa? Karena penduduk Indonesia kan banyak ya. Dengan penduduk Indonesia banyak, ditambah lagi jika sumber daya manusianya berkualitas, itu negara Indonesia bisa saja menjadi mudah gitu loh, menjadi negara maju. Kenapa? Sumber daya alam kita melimpah, tapi kenyataannya sumber daya manusia kita kurang ya, hanya beberapa saja ya. Jadi sayang sekali ya, Indonesia ini kualitas sumber daya manusianya tergolong rendah gitu. Karena jika kualitas sumber daya manusianya ini tergolong tinggi, itu bisa saja Indonesia menjadi negara maju. Terus kemudian potensi budaya Indonesia dan pemanfaatannya. Jadi sumber daya budaya di Indonesia itu beragam ya. Kita tahu kalau Indonesia itu banyak sekali budaya, sehingga banyaknya kita tuh punya yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu? Iya, Mas Raffi? Berbeda-beda tapi satu jua. Nah, karena sumber daya budaya ini yang beragam, ini peninggalan sejarah dan prosesi adat. Jadi berbagai sumber daya budaya yang dikemas dengan baik akan menghasilkan keuntungan ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain pariwisata, pemanfaatan budaya dilakukan dalam rangka pemerataan persahabatan antara daerah dan antar negara. Budaya juga dapat dimanfaatkan untuk bahan kajian ilmiah. Para ahli budaya, antropolog, arkeolog sangat berkepentingan dengan kajian budaya. Nah, jadi potensi budaya Indonesia karena sangat banyak ya, itu juga dapat dimanfaatkan untuk memajukan negara kita. Kenapa? Ya karena unik, banyak yang unik ya budayanya, banyak yang sekali yang unik budayanya, terus kemudian beragam. Jadi gimana caranya kita untuk menyajikan budaya tersebut ke antar negara, sehingga negara lain tuh keinginan tahu terhadap budaya kita tuh tinggi gitu loh. Nah, semakin itu negara kita dapat menghasilkan tambahan devisa negara dari penghasilan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik negara maju dan upaya Indonesia menjadi negara maju. Ada di halaman 56 ya karakteristiknya. Bisa minta tolong dibaca, Mbak Rina. Baca poin 1 sampai poin 5. Ya. Baik sekali ya. Terima kasih Mbak Rina. Jadi ciri-ciri negara maju itu ada pertama, apa anak-anak? Pendapatan kapitanya tinggi. Terus kemudian sebagian besar penduduk tinggal di daerah perkotaan. Terus kemudian besar penduduknya rata-rata penduduknya bermata pencarian apa? Ya, di sektor industri dan jasa ya. Terus kemudian tinggi usia harapan hidup. Terus kemudian tingkat kesehatan tinggi, tingkat kemiskinan yang rendah, laju pertumbuhan penduduk yang rendah, tingkat pendidikan penduduk yang tinggi, kemajuan iptek yang tinggi, keadaan sosial budaya memiliki pola pikir yang logis, kemudian industrialisasi berkembang saat. Nah, ada berapa? Ada 11 ya. Itu 11 yang menjadikan suatu negara itu menjadi negara maju. Terus kemudian, nah, upaya apa sih yang dilakukan Indonesia untuk menjadi negara maju? Yang pertama, peningkatan pendapatan per kapita. Terus kemudian peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penguasaan iptek. Terus
negara maju. Jadi kita harus menyontoh negara maju seperti negara Inggris, Singapura, terus kemudian Amerika dan Jerman sebagainya lah. Nah, selanjutnya contoh negara maju. Pertama, Eropa. Kalian tahu Eropa apa aja? Prancis ya. Apalagi? Jerman ya. Kemudian apa lagi? Italia, terus ada Spanyol, ada Belanda, ada Portugal, ada Austria, ada Swiss, ada Belgia, ada Denmark, Yunani, banyak ya. Terus kemudian yang di Australia ada apa aja? Ya, jelas Australia. Terus kemudian apa? Ada Darwin, ada Perth, dan Selandia Baru. Terus kemudian di Asia. Nah, di Asia ini ada berapa negara sih yang termasuk negara maju? Kalian tahu? Jepang ya, Jepang. Terus Korea Selatan ya. Terus kemudian Singapura dan juga Taiwan. Kalau di Amerika sendiri, Amerika Serikat dan Kanada. Nah, itu tadi pembahasan hari ini mengenai potensi dan upaya Indonesia menjadi negara maju. Kita tadi bahas apa aja? Letak astronomis Indonesia, kemudian letak geografis, letak geologis, terus kemudian sumber daya alam Indonesia dan juga sumber daya manusia. Yang terakhir tadi apa? Karakteristik negara maju dan juga upaya Indonesia menjadi negara maju. Nah, saya ada pertanyaan. Nah, anak-anak, mohon dikeluarin satu kertas saja, sobek satu kertas, kemudian tulis nama kalian, terus kemudian pertanyaannya gampang banget. Nah, sumber daya alam Indonesia kan melimpah. Coba kalian sebutin sumber daya alam mana yang mampu untuk membuat Indonesia maju jika sumber daya alam itu dikembangkan. Tadi kan kita udah bahas ya, sumber daya alam itu banyak banget yang ada di Indonesia. Nah, Ibu minta kalian menulis pendapat kalian mengenai sumber daya alam tersebut. Nah, silakan. 5 menit ya waktunya. Nah, sudah 5 menit. Dikumpulin. Tolong perwakilan kota kelas. Ya, terima kasih. Nah, untuk pelajaran selanjutnya, Ibu minta kalian baca ya halaman dari 103. Nah, bab selanjutnya dari 103, Ibu minta kalian baca. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas bab ini. Nah, untuk pertanyaan, ada yang masih ditanyakan? Dadah ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.